Halo semuanya, nasib karir politik Anies Baswedan di era Prabowo Subianto. Yaps, ini topik yang lagi hangat dibahas di 2025 ini, pasca Prabowo dilantik jadi presiden Oktober 2024 lalu. Anies Baswedan adalah capres yang kalah di Pilpres 2024. Sekarang kayaknya lagi di persimpangan jalan, masih oposisi atau merapat. Banyak spekulasi dia bakal tamat atau justru akan kembali ke pemerintahan. Tapi sebelum kita bahas, kita akan lihat sejarahnya dulu. Pertama, sejarah karir politik Anies Baswedan. Anies Baswedan mulai dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai 2022 setelah menang Pilkada melawan Ahok dengan dukungan PKS dan Gerindra waktu itu. Sebelumnya, dia adalah akademisi, rektor Paramadina, dan Menteri Pendidikan era Jokowi 2014 sampai 2016, tapi diganti oleh Presiden Jokowi karena dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden ke-7 tersebut. Karirnya melejit pas Pilpres 2024 dengan maju sebagai capres bareng Muhaimin Iskandar. Anies sendiri didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB. Anies mendapatkan suara 24,95% atau sekitar 40 juta suara, tapi kalah dari Prabowo Gibran yang menang telak 58,59%. Pasca kalah, Anies sempat gugat ke MK, tapi ditolak, dan dia bilang siap oposisi buat jaga keseimbangan dalam dunia demokrasi Republik Indonesia. Tapi partai pengusungnya yaitu Nasdem dan PKB mulai merapat ke Prabowo dan bergabung menjadi koalisi. Bahkan PKS pun memutuskan untuk bergabung ke koalisi Prabowo Subianto. Di Pilkada 2024, Anies digadang maju di Jakarta menjadi gubernur di periode keduanya, tapi ternyata dia gagal dicalonkan karena PDIP tidak memberikan restu dan ada dugaan kalau jalan dia menjadi gubernur diblokir oleh koalisi Indonesia Maju milik Prabowo Subianto. Jadi jangan heran kalau Anies tidak seperti dulu. Anies lebih mirip seperti Amin Rais yang kehilangan dukungan partai. 2. Realisasi karir politik Anies di era Prabowo. Prabowo dilantik 20 Oktober 2024 dan langsung membuat Anies aktif mengkritik beliau. Di awal 2025, Anies muncul di media sosial dan acara publik dan dianggap oleh sebagian netizen kalau dia tidak kebagian jatah. Anies sendiri curhat di Twitter kalau lowongan kerja semakin susah di era Prabowo. Bilang kalau rakyat dan daerah disuruh berhemat, tapi pusatnya sendiri sangat boros. Baru-baru ini Anies kritik lagi soal inkonsistensi pemerintah. Karena program makan siang gratis Prabowo sangat jumbo, tapi realisasinya seringkali bermasalah di lapangan. Anies sendiri nggak pegang pejabatan apa-apa di dunia pemerintahan di era Prabowo Subianto. Dia bukan menteri, bukan gubernur, bahkan hanya aktif di lembaga swadaya masyarakat dan bergerak sendiri untuk memberikan seminar kepada pihak-pihak yang mengundang dia. Prabowo sendiri tidak berkomentar langsung, tapi koalisinya bilang Anies sendiri bisa gabung kalau dia mau. Meski pengamat bilang kalau Anies menjadi menteri, karir politiknya tamat karena hilang kredibilitas sebagai oposisi. Jadi, sekarang Anies Baswedan praktis menjadi pengamat politik biasa. 3. Masalah karir politik Anies di era Prabowo. Selama era Prabowo, Anies menemu banyak hambatan. Pertama, partai pengusungnya bubar. Nasdem, PKB, dan PKS sudah merapat ke Prabowo seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dia juga gagal maju pilkada yang membuat dia gagal menjadi gubernur, di mana kita tahu kalau gubernur Jakarta itu sorotan medianya sangat besar. Sehingga kemungkinan Anies maju Pilpres 2029 besok menjadi kecil karena tangga untuk menaikkan kredibilitasnya sudah tidak ada.
Dan kritik dia terhadap Prabowo Subianto sebagai oposisi malah membuat Anies dikecam oleh para pendukung Prabowo di media sosial. Banyak yang bilang kalau Anies cuman iri. Jadi Anies sendiri sekarang terjebak antara dia menjadi oposisi untuk terus melawan Prabowo Subianto, namun tidak punya dukungan yang kuat seperti oposisi yang dilakukan pada PDIP ketika dia melakukan kritik besar terhadap Presiden SBY 10 tahun yang lalu. Gilanya lagi, kritik Anies soal ekonomi Prabowo malah membuat dia dikecam oleh pendukung Prabowo di media sosial yang bilang kalau Anies cuman iri, sehingga Anies terjebak antara menjadi oposisi tapi gak punya partai atau gabung, namun dia menjadi hilang identitasnya. 4. Solusi nasib karir politik Anies di era Prabowo Subianto. Sebenarnya Anies itu masih punya jalan ketika dia membangun partai baru atau membuat aliansi independen dengan pihak-pihak yang dianggap bisa menekan koalisi Indonesia Maju Prabowo saat ini. Contohnya aja, Anies itu masih bisa menggandeng pihak asing untuk menekan dan mengkritik Prabowo Subianto agar oposisi tetap jalan di negeri ini. Tapi kalau Anies gabung sebagai menteri di era Prabowo, karirnya akan tamat karena dianggap oportunis, seperti menteri-menteri yang lain. Tapi kalau dia tetap oposisi sampai 2029 besok, Anies bisa memanfaatkan isu ekonomi dan seperti hutang dan inflasi untuk maju ke Pilpres 2029. Masalahnya tanpa partai, susah bagi Anies untuk maju ke Pilpres 2029. Jadi ya bisa jadi Anies tuh hanya fokus di dunia internasional, antara menjadi duta besar atau memang aktif di forum global di luar dunia politik, seperti mengisi seminar di luar negeri yang dia lakukan saat ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Anies ini akan comeback sebagai oposisi di Pilpres 2029 besok? Atau kalian punya pendapatnya sendiri tentang nasib karir politik Anies Baswedan? Jika iya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.